kami dari Universitas Negeri Yogyakarta akan melakukan wawancara terkait Museum Federberg. Saya Octavian Indah Edita dan teman Saya Melanie Windia Anjanita. dengan kakak ini. Saya Rianti selaku edukator di sini dan saya Brenda, edukator juga. Langsung saja saya mulai ya Kak. Untuk pertanyaan pertama, apa tujuan utama Museum Benteng Federberg dalam menyajikan sejarah kepada pengunjung? Nah, kalau tujuan utamanya pastinya untuk mengenal ya, jadi di sini kan untuk mengenal adanya benteng Federberg ini merupakan benteng dari awal Belanda atau dari masa eranya Belanda. Terus selain itu juga kita punya dioramanya, yang mana diorama itu tuh tempat penyajian koleksi-koleksi kita. Nah, di dalam situ tuh bisa bayar teman-teman atau pengunjung yang lainnya datang itu untuk mengetahui isi dari perjuangan para pahlawan yang ada di Yogyakarta. Itu tujuan utamanya. Apa saja koleksi atau diorama paling penting yang ingin disalut oleh pihak museum? Disorot. Iya. Oke, Bang. Kayaknya semua ya. Kita punya 4 diorama 1, 2, 3 dan juga 4. Nah, dari 4 diorama ini di dalamnya tuh punya koleksi yang berbeda-beda atau sejarah yang memang kami sajikan dengan berbeda-beda, nggak satu tema, nggak satu pembahasan aja gitu. Jadi kayak di diorama 1 kita bahasnya terkait dengan perlawanan Pangeran Diponegoro sampai dengan menjajah Jepang masuk ke Yogyakarta. Terus di diorama 2 terkait dengan kemerdekaan Indonesia, dan yang ketiga itu terkait agresi militer Belanda yang kedua. Terus dan di diorama yang terakhir itu terkait masa Orde Baru atau pemilihan umum. Jadi kalau untuk sorotan lebih spesifik teman-teman pengunjung tuh biasanya di diorama 1 sampai 3. Kenapa nggak ke diorama 4? Karena di diorama 4 itu tempatnya agak menjorok, jadi dia nggak terlalu kelihatan, tulisan dioramanya juga nggak terlihat. Jadinya kita memang memfokuskan ketiga diorama besar yang kita punya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara museum merawat bangunan bersejarah yang usianya sudah tua? Kalau untuk perawatan kita menggunakan kayak revitalisasi gitu sih. Jadi kayak setiap beberapa tahun sekali itu bangunannya direvitalisasi, atau enggak misal catnya ada yang udah mengelupas gitu kita cat ulang, bukan diganti bangunannya ya, tapi kayak kita rawat pelan-pelan gitu aja sih. Izin menambahkan teman-teman. Jadi kalau untuk perawatan itu di museum itu kami punya tim konservator, atau kalau divisinya adalah konservasi. Kalau sekarang teman-teman di sini kan edukasi ya. Nah, teman-teman konservator itu mereka yang bertugas untuk merawat seluruh hal yang berkaitan dengan benteng ini. Misalkan bangunannya, kemudian juga koleksi-koleksi yang ada di dalam diorama yang tersaji di minirama itu sendiri. Nah, kalau untuk bangunannya selain teman-teman konservator itu biasanya juga mereka nanti dibantu oleh teman-teman dari BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan, kalau nggak salah, tapi kalau salah minta maaf. Nanti mungkin boleh dicek di Instagram gitu, BPK pokoknya. Jadi selain BPK juga MCB, Museum dan Cagar Budaya seperti itu. Biasanya sih kalau untuk perawatan koleksi itu kami di hari Senin. Tapi museumnya tetap buka. Hanya saja nanti dioramanya itu mungkin ditutup, memang ditutup. Jadi belum bisa diakses. Aksesnya terbatas. Jadi bergantian. Iya, betul. Tapi kalau untuk secara bangunan keseluruhan itu setahu kami tidak hanya tim konservator saja, melainkan juga nanti ada andil dari tim di atas satu pusat. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, tantangan apa yang sering dihadapi dalam pelestarian bangunan cagar budaya seperti ini? Tantangannya apa ya? Mungkin yang di dalam diorama kali ya Kak, yang konservatornya gitu. Itu kan karena kita tuh biasanya ngasih pelang dulu ya, pelang perhatian untuk jangan masuk. Nah, pengunjung tuh kadang suka lalai pengen masuk, pengen melihat. Itu sih tantangannya tuh sulit untuk menahan para pengunjung untuk stop dulu ya, lagi mau di ini, kayak gitu sih palingan yang terlihat gitu. Terus
biasanya tuh teman-teman itu karena mungkin saking excitednya ya, Iya. jadi do and dance-nya tuh tidak terlalu diperhatikan, ya betul. Jadi mereka bisa aja tetap untuk memegang dan lain sebagainya. Padahal kalau dari sisi konservasi itu cukup istilahnya membuat tim konservator itu kayak gimana ya, ketar-ketir gitu loh, karena itu kan bagian dari pelestarian. Kenapa sebenarnya kita sebagai pengunjung itu tidak diperbolehkan untuk memegang itu karena tangan kita bisa aja kotor, berkeringat, dan itu akan membuat barang atau koleksi itu tuh jadi akan memudar warnanya dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang selanjutnya, program edukasi apa saja yang disediakan museum untuk wisata atau mahasiswa? Kalau edukasi, mungkin ini ya, untuk yang kita ada program jebol keran namanya. Iya. Itu tuh apa, Kak? Jebol Jebol keran keran. itu jemput bola, keran kelompok rentan itu Iya. untuk teman-teman yang disabilitas dan juga lansia gitu. Itu salah satu fasilitas yang tim edukator punya. Nah itu tuh biasanya kita jemputnya pakai bagi car gitu. Kemudian kita jemput teman-teman pengunjung disabilitas ataupun orang tuanya, kita jemput di titik temu pakai mobil itu, terus kita fasilitasi edukator langsung atau pemandunya langsung. Nah itu selain itu juga mereka semua yang berdisabilitas atau dalam kelompok rentan tersebut free akses atau udah di free tiketnya itu sih. Kalau mahasiswa belum ada ya, Kak? Kalau mahasiswa itu kami program edukasi ya, Kak. Kalau untuk yang berkala atau periodik itu sejauh ini setahu saya belum ada. Tapi kami biasanya bekerja sama dengan komunitas sejarah dan lain sebagainya untuk historical walk dan lain sebagainya. Nah itu mostly sih teman-teman mahasiswa dan umum yang ikutan. Tapi kalau pure dari Museum Benteng Frederiksberg setahu saya belum ada. Oke, baik. Yang selanjutnya, bagaimana museum mengemas sejarah agar menarik bagi generasi muda? Oke, nah untuk pengemasannya nih kita tuh ada 3 kalau nggak salah media digital. Jadi yang pertama itu di diorama 2 itu ada komik digital. Nah itu tuh mengisahkan terkait dengan kemerdekaan Indonesia soal Insinyur Soekarno. Terus yang di diorama menuju diorama 2 menuju ke diorama 3 itu ada digital soal serangan bom 1 Maret, itu juga kita kemas kayak bikin video gitu. Nah yang terakhir ada relief digital, itu juga sama ceritanya, lebih ke singkat cerita dari perjanjian-perjanjian di zaman sejarah dulu, kayak perjanjian Renville, Garjati, KMB, Jogja Kembali, From Royan, kayak gitu kita kemas dalam suatu audio atau video digital di diorama yang kita punya gitu sih. Untuk yang selanjutnya, apa fasilitas yang disediakan untuk menunjang kenyamanan wisatawan? Oke, mungkin untuk yang seperti disabilitas dulu atau anak bayi balita gitu ya, kita tuh menyediakan alat kursi roda sama juga yang tunanetra ya kalau gitu ya. Nah itu tuh ada tongkatnya, kita menyediakan tongkatnya. Terus mungkin kalau orang tuanya yang sakit atau butuh krek gitu kita juga ada. Sama kalau untuk yang dari bayi itu pakainya stroller, tapi kita menyediakan semuanya itu ada di depan pintu masuk pintu masuk barat ataupun selatan. Tiketing. Bagian tiketing itu kami sediakan semua di depan sana untuk fasilitas umumnya. Oke, baik. Bagaimana museum menghadapi peningkatan jumlah pengunjung saat musim liburan? Tuh ya, soalnya kan musim melonjak banget ya. Iya, kalau kita gimana ya? Apa case-nya? Kalau misalkan pengunjungnya apa sih lagi high season gitu ya, itu biasanya kami semua tim akan turun teman-teman. Jadi kami akan tetap memprioritaskan kelompok ataupun
ya kelompok ataupun tim yang memang sudah reservasi di depan. Jadi kami punya jadwalnya. Nah, nanti ketika memang ada rombongan yang istilahnya dadakan, itu tetap kami layani, namun memang harus menunggu seperti itu. Jadi kita tuh biasanya dibagi per kelompok dan lain sebagainya, dan yaitu tadi kerjasama timnya juga akan harus turun. Kalau misalkan yang dimaksud adalah lonjakan pengunjung umum, itu kalau dari kami gimana ya cara ngomongnya? Ya happy sih, karena secara pendapatan yang dibingungkan adalah ketika ada kelompok itu, karena kalau misalkan umum mereka itu tidak selalu meminta pemanduan atau guiding, sehingga hal tersebut ya mungkin kita coba cross check per diorama apakah di setiap diorama itu terlalu numpuk atau enggak. Jadi nanti kita bisa mencoba untuk istilahnya bahasa bagusnya apa ya, tapi pokoknya meratakan bagaimana tidak hanya numpuk di satu diorama aja. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Arya sama Kak Brenda. Kak Brenda untuk waktunya kali ini. Kami izin kami terlebih dahulu, Kak. Terima kasih. Semoga jawabannya membantu teman-teman semuanya.